Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah masuk ke pertemuan 7 ya, dengan pembahasan bipolar junction transistor ataupun BJT gitu ya. Oke, dengan saya Silviana Windasari. Ada 5 sub pokok pembahasan. Yang pertama apa itu transistor, kemudian transistor sebelum diberi bias, sebelum diberi tegangan listrik, kemudian transistor bila diberi tegangan listrik atau catu daya, kemudian berbagai arus yang terbentuk dalam transistor, kemudian hubungan kolektor dan emitor dalam BJT. Oke, pertama teman-teman, apa itu transistor? Jadi kita sempat menyinggung ya terkait dengan transistor di pertemuan yang pertama. Jadi transistor itu adalah teman-teman komponen yang merupakan bangunan utama dari perkembangan elektronika. Jadi device semikonduktor biasanya diklasifikasikan jadi 2 teman-teman. Ada BJT dan juga FET ya. Oke, bipolar junction transistor atau juga disebut dengan transistor aja nih teman-teman, ataupun yang biasa kita kenal dengan transistor gitu ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada FET ataupun field effect transistor. Oke, ini adalah contoh dari yang BJT, kemudian ini adalah contoh dari FET ataupun FET gitu ya. Oke, kita lanjut. Kemudian teman-teman, kita kan memfokuskan pada BJT nih teman-teman. Kemudian kita akan bahas di sini terkait BJT. Ya. Apa itu transistor? Pada BJT ini bipolar junction transistor ataupun BJT, atau biasa juga disebut transistor teman-teman, terdiri dari 2 buah sambungan yang terbuat dari bahan tipe N dan tipe P dengan doping yang berbeda gitu ya. Mereka memiliki 3 koneksi teman-teman, emitter, base emitter, dan juga kolektor. Jadi ini base-nya, ini kolektor di sini contohnya nih ya. Ini kolektor, ini base, ini emitter. Kolektor, base, emitter. Nah, ini ada PNP ya. Di sini P maksudnya adalah positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif gitu ya. Nah, untuk salah nih, sepertinya saya salah naruh gambar ya. Jadi untuk yang tipe PNP itu kolektornya di P, kemudian base-nya di N, kemudian emiternya di P. Kemudian untuk yang tipe NPN, dia kolektor itu ada di N, kemudian base-nya itu di P, kemudian emiternya itu di N ya teman-teman. Dan ini ada 2 jenis transistor ya, NPN dan juga PNP gitu ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa perhatikan di sini ada transistor NPN dan juga PNP. Nah, simbolnya seperti ini teman-teman. Ini ada CBE. Nah, di sini teman-teman terus ada 2 buah dioda ya. Kemudian teman-teman perhatikan di sini ada base collector junction, base emitter junction gitu ya. Kemudian teman-teman perhatikan, nanti kalau teman-teman bingung apa C, apa B, apa E, tadi kita sudah sedikit bahas. Nah, di sini juga sudah dipaparkan nih teman-teman. B itu maksudnya adalah base, E itu emitter ya. Kemudian C itu adalah kolektor. Ini yang untuk kolektor ya, seperti ini. Kemudian teman-teman ini untuk yang NPN. Kemudian untuk yang PNP dia itu seperti ini teman-teman. Nah, untuk PNP itu dia diodanya, kalau yang tadi kan diodanya dia berlawanan, tapi dia ke arah atas dan juga ke arah bawah. Nah, kalau yang ini dia arahnya seperti ini. Nah, kalau yang dari B berarti ke sana dia forward, dia dari emitter ke atas dia di reverse gitu ya. Kalau dari kolektor ke bawah dia di reverse. Nah, di sini dari base dia bisa forward gitu ya. Nah, kalau yang sini di bagian ini dia untuk ke arah kolektor, dia itu kan di bias, kemudian
kalau yang di bawah untuk ke emitter sama dia forwardnya dia tuh dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Namun apabila dari base dia maupun ke C ataupun ke E, dia sama-sama di ini ya, reverse ya, ataupun di block gitu ya, untuk bagian yang PNP. Kemudian teman-teman bisa perhatikan di sini, ini adalah contoh real dari transistor gitu ya. Oke, kemudian ini material dari susunan material dari sebuah transistor seperti ini ya teman-teman. Oke, ada base kontak, emitter kontak, ada base kontak, ada kolektor kontak ya. Kemudian N plus plug, ada P base, kemudian N plus emitter, kemudian N kolektor. Kemudian di sini ada intrinsic BJT ya. Kemudian ada N plus barrier layer. Oke, kita lanjut. Oke, teman-teman, sebelum dilanjut, jadi ini adalah simbol dari transistor ya teman-teman, NPN, PNP, dan juga real transistor dari NPN dan juga PNP ya. Kemudian ada material dari transistor. Kemudian teman-teman, sejarah singkat dari transistor itu adalah pada tahun 1951 dulu teman-teman. Jadi William Shockley dia tuh menemukan transistor sambungan pertama teman-teman. Jadi dari sanalah perangkat semikonduktor dapat memperbesar sinyal elektronik seperti sinyal radio dan juga televisi teman-teman. Transistor ini menghasilkan banyak penemuan semikonduktor lain teman-teman, termasuk dengan IC. Nah, perangkat yang kecil berisi ribuan transistor teman-teman. Nah, jadi IC itu komponen yang terdiri atas jutaan atau bahkan puluhan juta transistor yang memungkinkan kita dapat menikmati perkembangan teknologi teman-teman yang modern pada saat ini, seperti internet, laptop, komputer, dan juga yang lain teman-teman. Nah, jadi bermula dari ditemukannya transistor pada tahun 1951 itu, maka perkembangan semakin pesat terkait dengan elektronika seperti itu ya teman-teman. Nah, pada bab ini kita akan memperkenalkan mengenai transistor sambung bipolar, yaitu BJT. Ini BJT itu dia kan menggunakan elektron bebas ataupun hole ya teman-teman. Nah, jadi kata bipolar di sini kan BJT itu kan transistor sambung bipolar gitu ya. Nah, kata bipolar ini berarti dua katup teman-teman. Bipolar berarti ada dua katup gitu ya. Jadi kita di sini akan membahas untuk mengkolaborasi bagaimana si BJT ini dapat dibias dengan benar dan bertindak seperti saklar gitu ya teman-teman, si BJT ini. Oke teman-teman, kita lanjut. Oke teman-teman, selanjutnya ada unbiased transistor. Transistor tanpa bias gitu ya teman-teman. Teman-teman, suara saya masih terdengar dengan jelas? Oke, baik. Sorry, takutnya suaranya terputus. Jadi teman-teman bisa perhatikan di sini ada gambar transistor tak bias. Pada bagian yang pertama kita akan bahas transistor sebelum diberi tegangan listrik ataupun unbiased transistor. Semikonduktor itu terbagi jadi dua teman-teman, yaitu tipe P dan juga tipe N. Untuk membuat transistor kita gunakan kedua jenis transistor tersebut. Namun teman-teman, dibedakan dari tingkat dopingnya ataupun campurannya. Transistor terbuat dari 3 lapisan ya teman-teman, 3 lapisan tipe N, tipe P, dan juga tipe N. Nah teman-teman,
pada bagian level doping itu kan ada 3 tadi kita sebutkan. Nah, pertama itu ada emitor, yaitu tingkat campuran impuitis yang padat ya teman-teman. Kemudian ada kolektor, tingkat campurannya sedang. Kemudian yang bagian basis, dia dopingnya cenderung kurang gitu ya teman-teman. Nah, jadi pada struktur transistor itu teman-teman, pada bagian N itu dia kolektor, kemudian pada bagian P itu dia base, kemudian pada bagian N dia emitter gitu ya teman-teman. Pada gambar A ini terjadi penipisan ya teman-teman, yaitu lapisan penipisan gitu ya di gambar A ini. Jadi teman-teman, pada saat penipisan itu tadi kan dia mula-mula itu kan didoping dulu ya teman-teman. Dia didoping, kemudian menunjukkan daerah transistor sebelum difusi terjadi. Karena gaya tolak menolak satu sama lain, elektron bebas di daerah N akan menyebar ke segala arah teman-teman. Beberapa elektron bebas di daerah N akan berdifusi melintasi persimpangan, dan dia akan kembali ke lubang di daerah P ya teman-teman. Kemudian visualisasinya, elektron bebas di tipe daerah N yang melintasi persimpangan dan pergabungan kembali ke hole. Hasilnya adalah 2 lapisan deplesi teman-teman, seperti terlihat pada gambar A ya teman-teman. Untuk masing-masing lapisannya ini potensi penghalangnya sekitar 0,7 volt pada suhunya 25 derajat Celcius untuk bahan silikon ya teman-teman. Nah, transistor 0,3 volt pada suhu 25 derajat Celcius, transistor yang berbahan germanium ya teman-teman. Seperti sebelumnya kita kan di sini menggunakan perangkat silikon karena sekarang lebih banyak yang digunakan daripada perangkat germanium gitu ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman boleh diperhatikan pada gambar yang B. Nah, pada gambar yang selanjutnya, gambar B, terdapat dioda yang saling berhadapan di antara basis dan juga kolektor ya teman-teman. Ada dioda di mana anoda di basis dan katoda di kolektor. Nah, demikian juga dengan basis dan juga emitter teman-teman. Katoda di emitter dan juga anoda di basis. Ini merupakan gambaran sebuah transistor sebelum dibias ya. Transistor mirip dioda yang disusun berhadapan teman-teman. Dioda kolektor. Jadi sebelum diberi catu daya ataupun diberi tegangan, maka transistor mirip dengan dioda yang disusun berhadapan gitu ya. Oke, jadi teman-teman, sorry ini sepertinya ada masalah sama pulpen saya. Oke, jadi gini teman-teman ya, ini karena pakai mouse jadi maaf ya kalau misalnya ini tidak nih. Jadi semisal di sini saya kasih tegangan, misal di sini kita berikan input ya teman-teman, ataupun ada tegangan yang masuk sebesar 11,9 gitu ya. Ini 11,9 volt gitu. Kemudian di sini dia diberikan tegangan sebesar 0,1 gitu ya. Karena B itu kan dia base itu kan biasanya tegangannya lebih kecil gitu ya dibandingkan dengan ini sisi. Oke. Kemudian karena di sini kolektor dan bias itu ditambahkan, untuk yang E itu kan ini ditambahkan ini, berarti dia didapatkan berarti kan 12 volt gitu ya teman-teman. Nah, cuma teman-teman gini, apabila ini diputus ya, apabila yang di sini
diputus gitu teman-teman, maka tegangan dia akan tetap masuk nih ke sini. Dia akan tetap masuk sebesar 0,1 volt gitu ya. Namun apabila yang di bagian ini teman-teman ini tetap, tapi yang di sebelah sini ini kita putus ya, pada bagian base ini kita putus, maka pada bagian kolektor ini teman-teman tidak ada tegangan yang mengalir, tidak ada arus yang mengalir di sini, maka tegangannya dia adalah 0, di sini 0, di sini 0 gitu ya. Jadi teman-teman walaupun dia kecil nih nilainya, tapi dia dibutuhkan oleh C dan juga si E nih, ataupun kolektor dan juga emitter gitu ya. Jadi si base ini dibutuhkan oleh kolektor dan emitter. Nah kalau si base ini walaupun dia sangat kecil, tapi dia dibutuhkan oleh kolektor dan juga emitter gitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman kita ke bias transistor ya teman-teman. Untuk bias transistor teman-teman perhatikan di sini. Oke, pada saat transistor belum dihubungkan dengan sumber tegangan, maka transistor mirip dengan dioda yang saling berhadapan gitu ya. Kemudian teman-teman ketika dihubungkan dengan sumber tegangan, maka terdapat arus yang berbeda dan masing-masing bagian transistor ya, ada IC, IB dan juga IE ya. IC berarti adalah arus dari kolektor, IB berarti arus dari base, kemudian IE berarti arus dari emitter gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, perhatikan di sana ada beberapa simbol ya teman-teman. Oke, pertama itu ada VBB ya teman-teman. Untuk VBB itu dia adalah tegangan basis, dan basis disebut dengan VBB teman-teman. Kemudian ada RB, maksudnya adalah resistan base ataupun resistan basis gitu ya teman-teman. Kemudian di sana teman-teman menemukan VBE. Nah VBE itu adalah tegangan basis dan juga emitter, tegangan titik basis dan juga titik emitter gitu ya teman-teman. Kemudian teman-teman di sana ada VCC ya, adalah tegangan kolektor dan juga kolektor, disebut dengan VCC ya teman-teman. Ya betul, itu hujan. Kemudian teman-teman di sana ada VCE ya teman-teman. VCE itu adalah tegangan kapasitor dan juga emitter gitu ya teman-teman. Kemudian di sana kan ada titik B, C dan E ya. Jadi untuk arus yang di bagian kolektor itu disebut IC teman-teman. Kemudian arus di bagian basis dia disebut dengan IB. Nah untuk yang titik emitter, arus emitter disebut dengan IE ya teman-teman. Oke, kemudian RC. Nah RC itu berarti resistan dari kolektor gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman dipasang resistor kan, ini di bagian B dan juga di bagian C, di bagian base dan juga di kolektor ya. Itu fungsinya supaya membatasi arus teman-teman, agar si dioda itu tidak rusak gitu ya, agar komponen yang dialiri oleh arus listrik dia di sana tidak rusak gitu ya, untuk membatasi arus yang mengalir pada basis agar tidak terbakar. Resistor ini ditulis RB ya teman-teman untuk di bagian base. Nah kemudian untuk yang RC adalah resistan untuk si kolektor gitu ya. Kemudian dipasang resistor untuk membatasi arus yang mengalir pada kolektor agar tidak terbakar teman-teman. Nah resistor sini ditulis dengan RC ataupun resistan kolektor gitu ya. Parameter ini yang akan digunakan teman-teman untuk analisa transistor pada slide-slide selanjutnya gitu ya. Jadi teman-teman, pada elektron bias, pada bias transistor ini nanti pada saat transistor maju diterapkan pada gambar emitter, maka elektron
di emitter belum memasuki daerah basis ya teman-teman. Ini belum memasuki daerah basis. Kemudian yang belum, jika VBB ini adalah voltage base-nya di sini ya. Ini adalah voltage base, ini VBB di sini. Kemudian lebih besar dari potensial penghalang yaitu 0,7 volt ya teman-teman. Maka basis emitter pada gambar ini, elektron emitter akan masuk ke wilayah basis nih teman-teman. Nanti dia akan masuk nih ke sini, ini wilayah basisnya. Kemudian teman-teman melalui RB, ini berarti R itu adalah resistannya ya. Oke, resistan bias. Oke, kemudian teman-teman dalam perjalanan ke terminal positif, ini kan terminal positifnya di sini ya. Maka kedua elektron bebas dapat mengalir ke kolektor maksudnya. Ini dapat mengalir ke kolektor seperti itu ya. Ke arah mana elektron bebas akan pergi, karena elektron bebas itu kan dapat mengalir kemana saja ya teman-teman. Sebagian besar akan menuju ke kolektor dan sebagian besar dia ini berarti nanti dia menujunya ke kolektor gini ya. Dia akan menuju ke kolektor seperti itu. Kemudian teman-teman sebagian besar kan dia sudah ke kolektor. Nah ini pasti kayak gini kan, set gini. Nah ini teman-teman biasanya di doping ataupun dia itu doping ringan ataupun ada doping tipis di sini nih teman-teman. Terdapat doping ringan ataupun doping tipis sehingga dia ke kolektor, dia larinya ke kolektor gitu ya. Nah teman-teman, doping ringan berarti bahwa elektron memiliki masa pakai lama di daerah basa gitu ya. Kemudian teman-teman, basis yang sangat tipis berarti bahwa elektron bebas hanya memiliki jarak yang pendek teman-teman untuk mencapai ke kolektor. Jaraknya sangat pendek untuk mencapai ke si ataupun ke kolektor ini. Hanya beberapa elektron bebas yang akan bergantung kembali ke daerah pada gambar di slide ini. Oke, kemudian teman-teman, elektron valensi akan mengalir melalui resistan basis dari positif ke VBB gitu ya. Dari positifnya dia akan mengalir ke VBB. Oke, di sini VBB-nya. Oke. Kemudian teman-teman perhatikan. Nah, teman-teman, pada VBB nanti dia bias maju ke dioda emitter ya teman-teman. Pada VBB dia akan bias maju ke emitter. Ini dia akan bias maju gitu ya. Oke, kemudian teman-teman pada saat itu maka dia akan memaksa si elektron teman-teman, dia akan memaksa si elektron yang tidak cukup itu, maka elektron bebasnya dia memiliki emitter yang masuk ke basis nih teman-teman. Elektronnya dia akan masuk ke dalam basis. Nah, basis tipis ini akan didoping nih. Nanti dia didoping ringan, sama dengan yang tadi dia kasusnya di doping ringan, yang akan memberi hampir semua elektron yang ada, maka untuk didifusikan ke kolektor gitu ya. Elektron ini mengalir melalui kapasitor, kemudian dia akan melalui RC ke terminal positif, kemudian ke VCC gitu ya. Oke, kemudian teman-teman, oke, yang pertama itu tadi emitter menyuntikkan elektron bebas ke dalam basa. Nah, yang selanjutnya itu elektron bebas dari basis mengalir ke kolektor ya. Dari basis dia mengalir ke kolektor. Oke. Nah, pada rangkaian ini teman-teman, oke, di sini kan dia biasnya berarti dia mengalir ke kolektor. Ini kolektornya gitu ya. Jadi nanti arus yang mengalir dia dikuatkan kan, nanti dia mengalir ke sini, maka hasilnya yang di sini nanti sudah dikuatkan oleh BJT tadi. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada transistor current. Oke, pada bagian keempat ini kita akan bahas transistor current ya teman-teman, yaitu arus transistor gitu ya.
Nah, teman-teman perhatikan pada slide ini ada 3 gambar ya. Gambar A itu adalah aliran konvensional gitu ya, teman-teman. Pada aliran arus konvensional ini dia tuh mengalir dari arah sumbu positif ke sumbu negatif gitu ya, teman-teman. Kemudian pada gambar yang B itu adalah aliran elektron. Nah, aliran elektron itu elektron dan arus berlawanan, teman-teman, berlawanan arah gitu ya, ataupun saling bertolak belakang. Kemudian pada gambar C arus pada gambar C itu arus PNP, teman-teman. Jadi untuk yang PNP itu digabung menjadi arus dan elektron saling bertolak belakang dan saling berlawanan arah gitu ya, teman-teman. Dan teman-teman, transistor itu kan terdiri dari 3 arus ya, teman-teman, yaitu arus basis simbolnya IB, arus kolektor simbolnya IC, dan arus emitter simbolnya adalah IE gitu ya, teman-teman. Kemudian gambar yang D, teman-teman, ini adalah contoh dari transistor gitu ya, teman-teman. Gambar yang D itu adalah transistor NPN dan juga PNP. Teman-teman, di sini ada formula untuk rangkaian ini ya, teman-teman. Jadi teman-teman, untuk rangkaian ini kan dia ada beberapa formula yang harus kita ketahui. Nah, tadi untuk istilah-istilahnya kita sudah mempelajari sedikit. Nah, IC, IB, dan IE. Nah, apabila kita mencari arus emitter, yang kita butuhkan adalah IE ataupun arus emitter adalah sama dengan arus dari kolektor ditambah dengan arus dari base. Dengan ketentuan di sini, teman-teman, dari arus kolektor itu dia almost equal to IE ataupun arus dari emitter gitu ya. Kemudian di sini juga ada ketentuan lagi, teman-teman. Jadi dengan catatan IB itu jauh lebih kecil dari IC ataupun arus dari kolektor gitu ya, teman-teman. Jadi ini persamaan ini jika hukum arus Kirchhoff ataupun KCL diterapkan pada rangkaian di atas ataupun rangkaian sebelumnya, maka didapatkan persamaan seperti ini, teman-teman. Jadi teman-teman, kan arus emitter itu jumlahnya dari arus kolektor dan arus basis. Nah, karena arus basis sangat kecil, arus kolektor kira-kira sama dengan arus emitter gitu ya. Kemudian arus basis itu kan jauh lebih kecil daripada kolektor, maka persamaan ini ya. Kemudian untuk mengetahuinya, untuk mengetahui IE ataupun arus dari emitter, maka kita masukkan persamaan ini. Oke, kemudian teman-teman kita lanjut sini. Oke, nah teman-teman, nah karena dikatakan bahwa hanya sedikit elektron yang terjatuh pada daerah basis, sedangkan sebagian besar elektron itu kan diteruskan ke daerah kolektor, maka terdapat hubungan antara IB dengan IC. Nah, B sama C nya ini seharusnya kecil ya, teman-teman. Maaf, ini tadi salah ini. Jadi seharusnya ini IB dan IC yang didefinisikan dengan beta DC. Nah, ini di sini kan ada beta DC. Nah, persamaannya seperti ini, teman-teman. Kita bisa pakai persamaan ini atau persamaan ini gitu ya. Nah, kalau kita mau cari IC ataupun arus dari kolektor, maka berarti beta dari DC itu dikalikan dengan arus dari base gitu ya. Nah, apabila yang dicari adalah beta DC, maka IC ataupun arus dari kapasitor, arus dari kolektor dibagi dengan arus dari base gitu ya. Oke.
kita lanjut. Nah, kemudian teman-teman di sini ada formula yang selanjutnya teman-teman. Jadi kan tadi dari persamaan yang sebelumnya, maka selain itu terdapat pula hubungan antara arus IE dan juga IC teman-teman, di mana hampir semua elektron yang didefinisikan atau diemisikan oleh daerah emitter dikumpulkan oleh daerah kolektor. Berarti arus IC ataupun arus dari kolektor hampir sama dengan arus emitter IE ya, yaitu didefinisikan dengan alpha DC. Nah, berarti ditulis kayak gini, alpha DC, yaitu alpha DC sama dengan arus dari kolektor dibagi dengan arus dari base, ataupun juga bisa ditulis dengan arus dari kapasitor sama dengan alpha dari current dikali dengan arus dari emitter gitu ya. Kemudian teman-teman perhatikan di sini. Nah, teman-teman untuk rangkaian ini teman-teman bisa lihat untuk alpha DC teman-teman bisa dapatkan dengan alpha DC sama dengan IC per IE gitu ya. Oke, kita lanjut ke transistor current. Nah, transistor current formula yang selanjutnya. Oke, pada formula yang selanjutnya itu untuk mengetahui IB, yaitu arus dari base. Nah, arus dari base maka kita dapati IB sama dengan arus dari current dibagi dengan ini teman-teman beta dari DC gitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman, nah biasanya nilai ataupun BDC itu kan berkisar antara 50 hingga 300 gitu ya, sedangkan harga dari ADC berkisaran antara 0,95 hingga dengan 1 gitu ya. Nah, hubungan antara BDC dengan ADC ataupun delta DC dengan alpha DC adalah sebagai berikut teman-teman. Jadi arus base sama dengan arus kolektor dibagi dengan beta DC gitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman, jika diasumsikan bahwa putaran arus pada dioda emitter sebagai putaran input dan putaran arus dioda kolektor sebagai putaran output, maka dapat kita katakan bahwa terjadi penguatan arus IB sebesar berarti terjadi penguatan antara arus base sebesar dengan ini apa namanya, beta DC gitu ya. Jadi terjadi penguatan arus dari base sebesar beta direct current sehingga menghasilkan arus IC ataupun arus kolektor ini menjadi salah satu karakteristik utama dari transistor, itu dengan syarat satu, dioda emitter harus diberikan prategangan maju ataupun forward bias ya teman-teman. Kemudian dioda kolektor harus diberi prategangan mundur ataupun forward bias. Nah, tegangan pada dioda kolektor harus lebih kecil. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini ada kolektor dan juga emitter. Jadi, untuk kolektor dan juga emitter, oke, teman-teman perhatikan di gambar ini kan ada dua sambungan CE. CE itu maksudnya kolektor dan emitter ya. Di sini ada connection ya. Oke, sorry sebentar. Teman-teman boleh perhatikan pada rangkaian yang terdapat pada slide itu ada beberapa simbol gitu ya. Oke, yang pertama itu teman-teman ada VBB. VBB itu adalah sumber tegangan basis. Kemudian teman-teman di situ ada RB, resistan basis ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada VB ya teman-teman pada rangkaian. Nah, VB itu adalah tegangan kaki basis terhadap ground gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya itu ada VC. VC itu adalah tegangan kaki kolektor terhadap ground gitu ya. Kemudian ada VE. VE itu adalah tegangan kaki emitter terhadap ground gitu. Kemudian ada VCC ini teman-teman. Untuk yang VCC itu adalah sumber tegangan kolektor gitu ya. Oke, ini adalah rangkaian kolektor dan emitter yang terdapat
pada sebuah transistor ataupun BJT gitu ya. Ya teman-teman, ini adalah contoh dari hubungan kolektor dan emitter di dalam sebuah transistor BJT ya. Itu yang pertama, sirkuit dasar, yang kedua adalah sirkuit dengan ground gitu ya teman-teman. Oke. Nah, kemudian teman-teman perhatikan pada gambar yang B. Nah, itu kan dia pada bagian B ini kan dia ini ya di ground ya. Berarti pada bagian voltage emitternya ataupun tegangan pada emitternya dia sama dengan 0 teman-teman, karena dia disambungkan dengan ground gitu ya, di grounding. Oke. Kemudian teman-teman, karena tegangan emitternya 0, maka persamaannya jadi nanti persamaannya adalah VCE sama dengan VC gitu ya. Kemudian VBE sama dengan VB gitu ya. Kita lanjut ke slide berikutnya teman-teman. Di sini ada beberapa persamaan. Jadi nanti kalau teman-teman ketemu dengan VCE, maksudnya adalah tegangan antara titik kolektor dan titik emitter. Nah, itu didapatkan dari VC dikurang dengan VE gitu ya. Kemudian untuk tegangan antara titik kolektor dan juga titik basis, itu teman-teman didapatkan dari VC dikurang dengan VB gitu ya. Kemudian selanjutnya untuk tegangan antara titik basis dan juga titik emitter, itu didapatkan dari VB dikurang dengan VE gitu ya teman-teman. Nah, kemudian ini kan tadi kita udah nemuin nih, tadi kan di grounding gitu ya untuk VCE nya. Nah, berhubung di grounding, maka nanti dia VCE sama dengan VCE ataupun tegangan antara titik kolektor dan titik emitter dia sama dengan VC gitu ya. Kemudian untuk yang VCB ataupun VCB adalah tegangan antara titik kolektor dan juga titik basis, itu didapatkan dari VC dikurang dengan VB gitu ya. Kemudian untuk yang di grounding dia VBE-nya ataupun tegangan antara titik basis dan titik emitter dia sama dengan VB gitu ya untuk rangkaian yang di grounding gitu ya. Oke, tadi untuk rangkaian grounding sudah dicontohkan pada gambar slide sebelumnya gitu ya. Teman-teman perhatikan di sini ada contoh soal. Sebuah transistor memiliki arus kolektor 10 mA dan arus basis sebesar 40 ampere gitu ya. Berapa penguat arus transistornya? Oke, beta DC sama dengan IC per IB gitu. Arus kolektor dibagi dengan arus basis gitu ya. Nah, arus kolektornya itu kan 10 mA. Nah, 10 mA itu kalau kita ubah ke ampere kan dia sama dengan 10 kali 10 pangkat minus 3 gitu. Nah, untuk arus yang base ya, untuk arus yang di base itu dia kan 40 mikroampere. Nah, untuk 40 mikroampere itu kalau dia ubah ke ampere kan dia 40 kali 10 pangkat minus 6 ampere gitu ya. Jadi kita tuliskan nih teman-teman, 10 pangkat minus 6. Oke, jadi gini teman-teman, kita tuliskan beta DC itu sama dengan 10 kali 10 pangkat minus 3 ampere gitu ya, dibagi dengan 10 dikalikan 10 minus 6 ampere gitu ya. Nah, ini teman-teman kita bagikan ya. Nah, ini ampernya kita coret habis ya. Kemudian ini minus 6 dan minus 3 ini karena dia kan tidak imbang, jadi kita tambahkan tuh yang minus 6 ditambahkan 6. Nah, yang minus 3 itu ditambahkan dengan 6 gitu ya, sama-sama ditambah dengan 6 gitu ya, biar nanti dia bisa dibagikan. Nah,
ini minus 6 kan ditambah 6 tadi kan dia berarti kan 0 ya, karena dia punya hutang 6 ditambahkan 6 berarti kan 0 gitu. Nah sedangkan yang ini dia punya minus 3 ditambah dengan 6 berarti kan dia punya hutang 3, dia memiliki 6 gitu, berarti dibayarkan 3, sisa 3 gitu ya. Berarti kita tulis gini teman-teman. Nah ini jadi sama dengan 1/4 dikali 10, pindahkan ke sini 10 pangkat 3 karena tadi sisa pangkatnya ada 3. Oke, kemudian kita turunkan 0,25 dikalikan 10 pangkat 3, maka hasilnya adalah 250 gitu ya. Maka didapatkan penguat arus transistornya sebesar 250 gitu ya. Ini satuannya jadi hilang ya teman-teman. Soal kedua, sebuah transistor memiliki penguatan arus sebesar 175. Jika arus basisnya adalah 0,1 mA, berapa arus kolektornya? Oke, IC itu kan kita dapatkan dari turunan dari BDC. Jadi BDC sama dengan IC per IB. Nah, IC itu berarti BDC dikalikan IB gitu ya. Maka IC sama dengan BDC-nya adalah 175 kan. Kemudian untuk IB-nya BDC itu adalah ini ya, beta DC ataupun penguat, arus penguatnya. Kemudian arus dari base-nya adalah 0,1 gitu ya. Arus dari basisnya kan 0,1 berarti 175 dikalikan 0,1 mA sama dengan 17,5 mA gitu ya teman-teman. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Sebuah transistor memiliki arus kolektor sebesar 2 mA. Jika penguat arus adalah 135, berapa basisnya? Oke, jadi IB ataupun arus basis itu teman-teman persamaannya adalah arus kolektor dibagi dengan beta DC. Jadi tadi kan IC-nya sama dengan 2 mA, kemudian beta DC-nya 135. Nah, 2 mA ini kita jadikan dulu ke mikroampere, jadi dikalikan dengan 1000 ya. Berarti 2 kali 1000 2000 gitu ya. Jadi 2000 dibagi dengan 135. Jadi hasilnya adalah 14,8 mikroampere ya. IB-nya arus basisnya didapati sebesar 14,8 mikroampere gitu ya. Bismillah aja semua, semangat. Ya. Bu, maaf Bu, mau nanya. Oke. Bu. Kalau untuk yang tugas besar itu Bu, bisa diinfokan belum nggak Bu? Yang betul kirim siapa gitu loh. Oke, baik. Grup, untuk gitu, tugas besar, oke. Nanti saya ini ya, saya kirimkan siapa yang sudah mengirimkan tugas besar, oke. Oke, baik. Nanti saya kasih infonya di itu ya Pak, di grup yang sudah mengumpulkan tugas besar. Oke, siap. Nanti saya himbau ya. Sebenarnya kemarin saya baik Bu, terima kasih Bu. ketika ada yang kemarin ngumpul di H-1 sebenarnya saya menghimbau siapa yang sudah mengisi di tugas besar 1, tapi takutnya itu ngeganggu teman-teman. Jadi ya udah saya nggak kirim akhirnya. Oke, nanti saya kirim deh Pak hasil ataupun yang sudah mengumpul ya. Lumayan yang ngumpul ada berapa? 20 berapa mahasiswanya. Oke, nanti saya kirim ya Pak di grup ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dari saya. Nanti video penjelasan dari pertemuan ini menyusul ya. Saya render dulu. Setelah saya render nanti saya baru upload. Oke, teman-teman, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.